Talent standby. Viewers standby. Popcast 103. Action. Pop Lovers, sekarang kita masuk ke segmen Centang Biru, cerita tentang bintang tamu bareng sama Marvin KDI. Tapi sebelum gue bakal ngobrol-ngobrol sama Marvin tentang pemberitaan apa aja yang sudah tim kreatif kita kumpulkan, kita lihat dulu yang satu ini. Nah, Pop Lovers, sebelum kita lanjutin video untuk kali ini, gue mau ingetin nih, jangan sampai lupa like, subscribe, dan juga komen di bawah ini. Terus yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya biar lo gak ketinggalan informasi-informasi kece yang ada di YouTube-nya Pop FM Jakarta. Nah, masih bareng sama Marvin KDI ini, Pop Lovers. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol, Vin, tentang pemberitaan yang sudah ada di media. Lo kan artis nih sekarang. Cile. Udah banyak pemberitaan lo di media, dan produser dan juga tim kreatif kita sudah ngumpulin 72 materi. Kita akan bahas beberapa aja tapi. Oke, dan tugas lo sebagai bintang tamu hari ini adalah cuman mengklarifikasi. Kadang-kadang kan media suka clickbait atau lebay gitu kan. Judul berita ini apakah benar atau salah? Kalau benar sedikit dijelasin sama Maafers. Oke. Dan juga Pop Lovers. Kalau salah juga dijelaskan. Oke, sudah siapin? Sudah. Oke, sekarang Pop Lovers kita akan masuk ke Centang Biru, cerita tentang bintang tamu yang pertama. Marvin KDI dari Ponorogo mengungkap rencana berkarya di dunia musik selepas KDI 2019. Rencana lo apa aja emang, Vin? Iya, jadi kalau rencana aku selepas KDI itu, karena kita kan di KDI kemarin kan nggak bisa kemana-mana, di karantina gitu kan. Jadi setelah lepas KDI kita ada lepas dari MNC TV lepas tuh. Jadi kita ditaruh di label Suara Bintang di bawah naungan Star Media Nusantara, MNC Group juga gitu. Jadi udah kita berkarya di situ, kita ngapa-ngapain juga sama label, kita sendiri bikin lagu, terus kita ada project apa, kita masukin ke program dangdut apa di MNC TV, di TV lain juga. Pokoknya Marvin sekarang udah nggak cuma nyanyi sih, bisa kemana aja, bisa jadi nge-host, acting atau apapun bisa masukin semuanya. Radio jangan ya tapi ya. Jadi Marvin bisa masukin semua sih, tinggal Marvinnya belajar dan banyakin pengalaman aja sih. Projectnya sih banyak ke depannya, lagu yang terutama kan lagu, karena Marvin kan penyanyi, terus apa ya, nge-host juga di acara MNC juga ada, terus Marvin pengen main film sih terdekat ini sih, coba nanti. Terus, tapi udah mencoba untuk casting? Atau jangan-jangan udah ada film? Udah ada satu judul sih, kemarin juga udah tayang sih. Oke. FTV di MNC TV juga. Dan itu pengalaman pertama Marvin sih main kayak gituan gitu. Karena biasanya kan nyanyi gitu ya. Nyanyi. Cuma seru aja gitu. Marvin projectnya sih kebanyakan dinyanyi sama host sama acting semuanya sih. Oke, tapi ini yang pengen gue tanyain sebenarnya sama beberapa penyanyi atau teman-teman talent yang pernah mengikuti ajang pencarian dan di karantina. Which is namanya karantina kan pasti menjenuhkan nih. Nah, lu dalam masa karantina itu sendiri tipe orang yang kreatif dalam tanda kutip kayak masuk nggak masuk di berapa besar pun, habis ini gue bakal kayak gini, atau lu tipe orang yang ya udahlah gue fokus dulu sama KDI, terus habis itu mau gue kayak gimana terserah nanti Tuhan atau gimana? Nah, kalau Marvin sih fokus dulu ke ini sih, ke kompetisi. Kompetisi fokus dulu, terus nanti kalau soal berkarya kan setelah KDI gitu kan. Terus kalau Marvin fokusnya tuh karena Marvin tuh tipenya tertinggal banget sama peserta yang lain gitu kan. Marvin harus kejar banget nih, kejar gitu. Apalagi kan vote Marvin selalu tinggi. Marvin harus bertanggung jawab atas itu gitu. Dan Marvin kalau soal di karantina kemarin bosen banget sih. Terus pasti. Yang penting pengalamannya di situ sih. Setuju. Mental, terus sama coach juga sempat dimarah-marahin. Aduh gila, itu sempat nangis juga karena dimarah-marahin. Dramanya juga banyak di situ. Terus akhirnya berpisah karena kita kan sama teman-teman yang lain juga udah akrab banget selama 5 bulan itu kan. 5 bulan udah akrab seperti keluarga gitu. Akhirnya kita pisah. Jadi setiap pertemuan ada perpisahan sih. Ya, yuk curhat lagi, bikin single lagi. Tetap ya.
Iya begitu sih. Ya intinya adalah fokus dulu sama kompetisi itu. Tapi gue menariknya tadi yang sempat keluar dari mulut lu adalah pada saat lu mendapatkan voting tertinggi, tapi lu mikir gini, gue tertinggal jauh dari kompetisi lain. Itu menurut lu pribadi atau emang pada saat kompetisi juri-juri pada ngomong lu tuh vote-nya gede, tapi kok pernah gitu. Pernah ngomong situ juga juri. Okay. Terus siapa tuh kalau boleh tahu waktu itu? Ingat nggak? Waktu itu Oki Lukman ya. Oke. Emang Oki bisa nyanyi dangdut ya? Dia kan juri tamu gitu. Iya kan. Nanti gue WA deh. Gue kan lenong bocah bareng sama dia dulu. Oh gitu. Dia lenongnya gue bocahnya. Sering ya kan. Sering satu program sama dia gitu. Lawak-lawakan gitu. Terus ya gitu sih, cuma Marvin banyak dibully juga di YouTube, di Instagram pasti. gitu. Fans peserta lain yang mungkin dieliminasi karena menurut mereka lebih layak daripada Marvin, pasti kayak gitu kan? Iya pasti gitu sih. Ya udah Marvin ambil aja sisi positifnya, Marvin jadi termotivasi gitu aja sih. Oke. Ada nggak sih yang pernah ngomong lu di kolom komentar atau mungkin ngomong langsung, modal tampang doang jadinya bisa 3 besar gitu, ada nggak? Ada sih. Gimana perasaan lu? Tapi kan secara nggak langsung lu diomongin kayak gitu, berarti orang-orang secara nggak langsung memuji look lu dong. Ya iyalah gue ganteng gitu. Tapi atau gimana? Itu motivasi aku juga sih. Karena juga di awal tuh Marvin denger omong-omong kayak gitu tuh sempet terpikiran terus sih. Kepikiran. Apalagi lu masih anak kecil banget kan? Iya, terus baru terjun di dunia entertain gitu kan. Belum tahu kayak gimana. Tahu-tahu kayak gini dibully, rasanya dibully tuh kayak gini nih gitu. Ya udah akhirnya karena terbiasa gitu, jadi ya udah sekarang cuek aja sih. Oke, bisa karena terbiasa coy. Oke, thank you. Berikutnya nih, Centang Biru cerita tentang bintang tamu yang ketiga. Marvin kabur dari rumah demi mengikuti audisi KDI 2019. Is that true? Iya sih. Kalau kabur sih dulu sih. Kalau kabur tuh karena Marvin, bukan kabur sih istilahnya, kan Marvin belum ngabarin aja sama orang tua gitu aja sih. Oh jadi lu umpet-umpetan gitu? Ngabar-ngabarin. Bahasa Indonesianya apa ya? Sembunyi-sembunyi. Oh iya. Jadi Marvin tuh liburan, bukan liburan sih. Awalnya tuh niatnya emang audisi di Jogja gitu kan, paling deket dari daerah Marvin di Jogja. Kalau nggak lolos audisi ya liburan aja di Jogja gitu. Marvin gitu sih karena gabut liburan sekolah. Liburan gitu. sama siapa? Sama temen sih, ada temen gitu. Terus kita mampir juga di Solo, di Surakarta gitu kemarin tuh. Dan tahu-tahu lolos gitu di situ di Jogja. Berarti lu ikut audisinya dari Jogja bukan dari Jawa Timur ya? Jogja. Oh Jogja. Paling deket Jogja sih. Kalau di Jawa Timur kan di Surabaya. Aku lebih deket Jogja sih. Di situ terus lolos. Terus ya udah pulang akhirnya ngabarin gitu. Orang tua gimana reaksinya? Karena orang tua, jadi keluarga Marvin, orang tua dan semuanya tuh belum tahu kalau Marvin tuh bisa nyanyi sebenarnya. Karena Marvin nyanyi juga di sekolah diem-diem kan, gitu nggak bisa, paling nyanyi di kamar mandi doang gitu. Tapi di kamar mandi lu kenceng nggak kayak gue di lorong-lorong di bawah itu? Nyanyi kenceng nggak lo? Kenceng sih. Oh cuman orang tua nggak ada ekspektasi lu bakal ikutan audisi gitu ya? Makanya karena orang kampung kan, orang desa, kan Marvin orang gunung gitu kan. Kayak apa? Kayak tabu sih kalau dibahas tuh kayak gini tuh. Nggak ada pikiran buat jadi penyanyi tuh nggak ada sih. Bahkan kayaknya lu bermimpi jadi artis di Jakarta atau ibu kota aja kayak jauh banget ya. Jauh banget. Ya kan? Ya udah sekolahnya bener aja gitu, sekolah bener terus. Apa kayak bikin usaha atau apa gitu sih mikirnya orang tua dulu sih. Ya tahu-tahu lolos audisi, ya udah didukung gitu sih. Wow. Kenapa tadi gue bilang ke Jogjanya sama siapa? Nah, tadi kan lu sempat sembunyi-sembunyi nih. Lu bilang sama teman-teman lu. Nah, lu jujur nggak sama teman-teman lu, gue mau ikut audisi? Dan reaksi teman-teman lu gimana tuh? Waktu itu Marvin udah lolos di Jakarta ya. Terus kan Marvin kan waktu itu masih kelas 3 SMA gitu. Terus nggak pernah belajar juga karena Marvin di karantina gitu kan. Dan lulus karena jalur corona. Udah nggak ada ujian, nggak ada apa, lulus saja gitu. Dan responnya sih sekolah membebaskan Marvin, maksudnya memberi Marvin kompensasi lah gitulah. Dispensasi itu. Gitu sih. Support juga sih sekolah, pemerintah juga. Oh wow, enak kali ya. Oke, jadi intinya adalah Marvin ikut KDI awalnya diem-diem, terus kemudian setelah tahu orang tua, karena lolos Marvin kabari orang tua gitu sih. Oke, ini karena relate sama artikel berikutnya. Katanya Marvin KDI orang tua lu tuh nggak
expect kalau lu sampai 3 besar. Apakah itu karena di awal lu tadi bilang nyokap bokap lu nggak tahu kalau lu jadi kalau lu bisa nyanyi atau gimana? Ya pertama itu karena orang tua gitu kan belum tahu kalau Marvin bisa nyanyi gitu. Terus di penampilan pertama Marvin, itu penampilan pertama banget KDI First itu buruk. Iya. Penampilan yang awal yang buruk sih itu. Lu diprotes keras sama juri. Protes keras. Nyanyi apa kalau boleh tahu, Vin? Down banget. Sebenarnya sih aman sih, cuma karena akunya baru pertama kali nginjekin panggung besar gitu. Nervous, ngeblank dan terus sebagainya. penonton banyak gitu. Jadi ya nervous, ngeblank gitu sih. Dan itu waduh udah campur aduk jelek perasaan. Banget. Dan pas gimana reaksi lu kan pasti di YouTube ada dong. Pas lu dikasih kesempatan nonton lagi. Ini gue ya. aku ngakak aja sih. Iya kan? Ya ampun. Ya. Tapi sekarang ini sih udah sih. Ya udahlah gitu, udah terjadi juga. Iya benar. Justru kalau nggak ada kayak gitu lu nggak bakal 3 besar menurut gue. Iya nggak sih? Kayak itu adalah titik balik di mana seorang Marvin yang katanya dari kampung terus dibully dan lu ada motivasi untuk maju. Dan iya itu pertama kali tuh kan 5 orang yang tampil gitu. Yang keluar 3, yang lolos 2. Dan lu berpikir kayaknya gue 3 di antara itu. Iya gitu. Yang nggak keluar karena Marvin buruk banget penampilannya. Lihat SMS polling yang pertama itu Marvin di atas dong. Terus dan terakhir juga Marvin di atas juga udah lolos. Wow. Gitu sih. Jadi ini bukti bahwa masyarakat Ponorogo sangat support Marvin. Ya, nah, lu sempat ngomong ke orang tua nggak sih kayak emang apa sih jurusnya atau jimatnya kenapa gue selalu tinggi? Apa ya? Siapa tau gue ikut kan KDE kan. Jadi enggak sih kalau pas zaman Marvin sih banyak banget di Ponorogo itu pemerintah yang support banget sih karena apa? Seperti kayak poster-poster di sembarang tempat di kota-kota gitu. Gitu sih mungkin ya. Dan pemerintahan juga pasti kan support karena secara nggak langsung TV nasional sebut nama Marvin Ponorogo. Nah iya sih. Oh wow. Dan kemarin juga pas pulang kampung 3 besar itu Marvin juga diarak rame banget. Wih gila kayak gitu. Maling diarak. Oke. Gitu reok. Terus naik reok juga. Pokoknya rame sih seru. Tapi gimana perasaan lu Vin? Lu yang dulunya mungkin gak ada yang kenal. Ada yang kenal paling ya circle lu kayak teman sekolah, tetangga. Terus sekarang bahkan seluruh Indonesia kenal Marvin. Iya sih kalau itu kalau lagi pulang kampung pasti teman-teman pasti ngajakin ketemu gitu kan, teman sekolah, teman-teman itu. Lu kayak gini, siapa lo? Oga ya kali iya, gitu. Cuma kayak mesti pikirannya teman-teman tuh udah jadi artis pasti sibuk gitu ya. Gitu. Iya, sempetin aja sih kalau lagi pulang kampung ketemu teman-teman gitu. Reunian gitu ya. Wow, seru-seru. Ini bukti nih Pop Lovers kalau misalnya Marvin emang ya udah melalui tempaan sih pada saat di karantina dan juga KD itu dapat bulian, terus kemudian dapat pemberitaan yang kayak modal tampang doang dan sebagainya. Itu yang membangun mentalnya dia dan buktinya kalau misalnya di pulang kampung pun dia masih aware dan juga humble sama teman-temannya. Nice. Satu terakhir katanya Marvin pernah nyaris tinggalkan panggung KDI 2019 karena persaingan yang sangat ketat. Di 5 besar. 5 besar. Jadi waktu gimana tuh? Kayaknya 4 deh. Itu tuh udah bagus banget semuanya gitu. Dan karena waktu itu di polling SMS tuh kan yang pertama kali yang dilihat itu kan Marvin kedua gitu kan. Terus karena di penampilan pertama peserta yang lain tuh bagus banget emang. Gitu dia naik banget. Marvin kedua turun. Terus tetap sih waktu itu Marvin alhamdulillah penampilannya bagus. Cuma ya itu deg-degan sih. Terus apa ya? Akhirnya di akhir Marvin pertama lagi ya udah lolos gitu. 4 besar sampai grand final. Tapi gue dapat bocoran katanya Marvin ini kelemahannya adalah selain tadi lu bilang keunggulan lu di lagu-lagu Jawa, katanya kelemahan lu kalau disuruh nyanyi dangdut klasik. Iya sih. Kenapa? Apakah dangdut klasik itu harus mendalami dan cengkoknya harus itu gimana? Marvin sih belum terlalu menguasai ya. Itu karena pengalaman aja sih, karena pengalaman proses kita sih ya. Karena Marvin dulu juga sama sekali belum belajar dangdut. Marvin tuh kalau di kampung Ponorogo tuh nyanyinya lagu campur sari, lagu pop gitu sih.
Jadi nggak ada pengalaman sama sekali dangdut kayak bercengkok dangdut klasik tuh apalagi. Kalau dikasih produser judul lagu dangdut klasik nih, aduh mati ngafalin dari awal. Tapi pernah nggak lu dapat challenge dan dapat di panggung KDI? Pernah. Lagu apa tuh? Lagu apa ya? Dia lelaki aku lelaki itu dangdut klasik. Dia lelaki. Dan itu aku belum pernah denger. Iya. Belum pernah denger beneran deh. Oh iya karena lu anak muda dan lu yang biasanya kan pop kan? Pop. Oke. Wow. Gitu terus aduh gimana nih dengerin lagu dong setiap hari setiap jam aku dengerin terus lagu biar hafal biar ini gitu. Dan karena coachnya juga galak banget. Siapa sih waktu itu? Bunda Naina. Oh, oke. Itu galak banget ya maaf Bunda kalau nonton itu ya pantesan gue bisa nyanyi, coach gue Bunda Dorce ya kan? Bisanya nge-host ya. Itu terus itu pengalaman sih kita di pengalaman mental juga di situ dibentuk juga mentalnya. Terus akhirnya belajar dari situ dangdut, cengkok dangdutnya kayak gitu gimana tempatnya gimana gitu sih. Lagu dangdut klasik tuh emang perlu belajar sih. Betul. Karena kalau menurut gue nih, kita kalau misalnya nyanyi dangdut klasik ada dua pilihan. Antara lu bagus banget atau lu gagal banget. Kirain aku atau dia. Pasti. Kamu pilih aku sama dia. Ya jadi flashback gue. Oke. But anyway thank you so much Marvin udah ngobrol-ngobrol seru bareng sama gue. Dan udah apa ya boleh dibilang kayak meluruskan artikel-artikel di pemberitaan di media. Dan Pop Lovers Marvin Lovers hampir lupa padahal gue mau jadi anggotanya ya. Mavers juga udah ke clear semuanya apa-apa aja yang ada di pemberitaan sampai detik ini. So finally jangan sampai lupa sekali lagi terus request lagunya Marvin di Pop FM Jakarta. Dan jangan sampai lupa dengerin terus juga di seluruh platform musik Indonesia. Oke, langsung Joox, Spotify. Karena video klip single terbarunya Marvin juga udah keluar. Saya Bastan pamit. Saya Marvin pamit, terima kasih. Sawadika. Bye-bye. Dadah.